Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nanda? Alhamdulillah sehat Ibu, baik. Iya. Masih semangat ya sore hari ini? Ya, insya Allah selalu semangat. Iya. Iya Ini Ibu. observer kita Ibu Nur Oktaviana, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, kegiatan kita sore hari ini ada kepentingan apa ya Ibu Nanda? Iya Ibu, saya ingin melaksanakan supervisi, ya makanya saya menemui Ibu Bu gitu. Gitu ya. Nah, Berdasarkan jadwal yang diberikan pada tanggal berapa nanti? insya Allah itu hari Rabu Ibu, tanggal 27 Maret 2024. Ya, itu Rabu sekitar 27 Maret ya. ya hari Rabu. Oh iya. Bagaimana persiapannya? Apakah sudah oke? Insya Allah sudah Ibu, insya Allah sudah. Ya. Oke. Untuk kegiatan observasi di kelas nanti pada materi apa? Itu saya mengambil materi bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ya. Ya, yang secara konvensional ya, bioteknologi. Nah, pembelajaran yang digunakan menggunakan strategi apa, Bu? Itu saya menggunakan model pembelajaran PJBL, Ibu. Itu project based learning. Ya, project. Jadi peserta didik itu nanti kita kasih sebuah project yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Ya, nah, dengan beberapa langkah. Yang pertama itu adalah kita bertanya, yaitu menanyakan materi yang akan diselesaikan oleh peserta didik, yaitu berupa projectnya apa. Kemudian peserta didik juga dibebaskan untuk merancang proyeknya, kemudian membuat jadwal juga peserta didik, ya. Kemudian baru sebagai guru kita memonitor atau kita mengecek kesediaan peserta didik tersebut, dan terakhir yaitu langkahnya adalah menguji. Nah, di sini adalah peserta didik melakukan presentasi dari proyek yang mereka selesaikan gitu Ibu. Nah, Ya. tentunya project based learning ini mempunyai titik kelemahan ya, Bu. Dalam pandangan Ya. Ibu bagaimana? Kalau dari segi kelemahan itu tentunya memerlukan waktu Ibu. Ya, karena di sini peserta didik diminta membuat sebuah proyek ya, menghasilkan sebuah produk. Tentunya waktunya itu relatif lama. Kemudian juga biaya. Ya, biaya yang dibutuhkan peserta didik untuk membeli alat dan bahannya tentu ya biayanya agak lumayan. Nah, Iya. waktu yang tersedia nanti 2 jam bukan? Iya, itu waktunya adalah 2 JP ataupun 90 menit. Nah, agar nanti cukup waktunya dengan banyaknya langkah dalam project based learning ini bagaimana caranya? Tentunya di sini peran aktif guru itu sangat sangat dibutuhkan. Jadi di sini guru tentunya adalah untuk peserta didik itu membimbing peserta didik ya agar mereka serius dalam menyelesaikan setiap langkah daripada PJBL tersebut Ibu. Jadi kita datangi setiap kelompok gitu, kita fasilitasi peserta didik tersebut. Wah, tentunya anak-anak didik kita nanti yakin akan semangat ya Ibu dengan strategi ini. Ya, insya Allah Ibu, karena di sini kan peserta didik itu bergerak, jadi mereka melakukan sendiri gitu Ibu. Nanti juga mereka praktikum ya melaksanakan pembuatan tapai ataupun tempe bisa. Oh iya, nanti Ya. ketika kegiatan asesmennya, alat apa yang akan digunakan? Di sini saya melakukan asesmen itu beberapa asesmen Ibu. Kalau sebelum pra pembelajaran itu saya lakukan untuk pengelompokan gaya belajar.
Nah, di sini kan peserta didik itu gaya belajarnya bermacam-macam, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, di situ. Jadi ini saya berikan berupa angket. Angketnya ini dalam bentuk aplikasi kuisis. Jadi peserta didik di situ bisa mengisi. Nah, peserta didik memilih misalnya gaya belajarnya itu apa. Itu dalam sebuah pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Nanti kita kelompokkan dianalisis oleh guru. Jadi dari situ kita tahu peserta didik ini bahwasannya mereka dikelompokkan ke dalam kinestetik misalnya, atau gaya belajarnya adalah audio dan visual. Nanti kita kelompokkan yang kinestetik ya sesama kinestetik, yang visual sesama visual, dan yang audio bersama audio gitu Ibu. Kemudian dalam pembelajaran, proses pembelajaran juga saya lakukan penilaian, yaitu pada saat mereka melakukan praktikum ataupun percobaan. Nah, di situ saya lihat keaktifan peserta didik, kriterianya boleh kerjasama, kemudian keaktifan peserta didik, kemandirian mereka, kemudian ada bernalar kritis. Nah, itu merupakan aspek penilaian daripada sikap, penilaian sikap. Kemudian ada lagi penilaian saya lakukan itu adalah penilaian pada saat mereka melakukan presentasi. Nah, pada saat peserta didik presentasi, kita lihat di situ juga kerjasamanya bersama tim, kemudian cara penyampaian ataupun penyajian peserta didik tersebut, kemudian ada apa lagi ya, penggunaan gaya bahasanya misalnya gitu Ibu. Dan terakhir adalah asesmen, ya terakhir itu adalah untuk kita melakukan evaluasi, ya yaitu berupa post test. Nah ya, kita melakukan post test dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita berikan beberapa pertanyaan terkait materi yang dalam bentuk juga adalah kuisis. Ya, kita menggunakan kuisis gitu Ibu. Asesmen. Luar biasa untuk implementasi kurikulum merdekanya Ibu Nanda. Iya Ibu, kemudian ada Saya juga asesmennya itu. Ya. Ya, asesmennya itu ada lagi Ibu, misalnya untuk penilaian diri sendiri ya peserta didik itu, atau penilaian antar teman. Nah, jadi kita lakukan itu dari angket, ya, angket yang kita berikan kepada peserta didik terhadap materi yang mereka terima pada hari itu gitu Bu. Jadi ada angket yang kita lakukan untuk penilaian peserta didik atau penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman gitu Ibu. Nah, untuk semua persiapan-persiapan pada masa observasi nantinya di kelas, ini ada mengalami kendala kah Ibu? Tentunya pasti ada Ibu, kalau mengenai asesmen, iya, karena kalau memang kita lakukan semuanya gitu Ibu ya, tentu asesmennya itu sangat banyak dan tentu menguras waktu, kemudian apalagi ya, kita ya juga harus aktif ke siswa gitu kan, ke peserta didik kita lihat, kemudian juga kita harus hafal nama peserta didik gitu. Kalau kita nggak hafal kan namanya nanti agak gimana ya, agak mengasih nilai gitu, agak kesulitan kita. Untuk menghadapi kesulitan-kesulitan tadi, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan? Kalau seandainya untuk menghafal nama siswa bisa kita gunakan name tag. Nama siswa kita bisa kita fasilitasi gitu Ibu ya, kita tulis namanya, kemudian kita kasihkan ke peserta didik. Kemudian ya kalau seandainya dalam PJBL itu tadi mengenai biayanya yang agak lumayan, bisa kita ya lakukan tadi adalah pengelompokan. Jadi peserta didik itu kita kelompokkan biar biaya mereka juga berkurang gitu Ibu. Ya. Nih, insya Allah saya yakin apa yang akan Ibu Nanda buat nantinya di kelas dalam kegiatan observasi di bulan Maret, ini akan menghasilkan suatu hal yang luar biasa dan mampu untuk membangkitkan semangat anak didik. Iya, harapannya itu Ibu, memang keaktifan peserta didik ya. Oh ya. Nah, untuk itu nanti jika Ibu mengalami kendala terkait masalah fasilitas dan lain sebagainya, nanti Ibu bisa sampaikan kepada saya ya.
Iya Ibu, insya Allah. Oke. Berhubung Ibu ada urusan lain juga dan beberapa guru lainnya yang antri untuk melaksanakan pra observasi ini, maka kita sampai di sini dulu ya Ibu. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya Ibu ya. Oke, Iya. selamat berjuang. Semoga Iya. saja sukses buat Ibu Nanda nantinya. Nah, tetap Ya, amin. semangat. Insya Allah. Kita sudahi dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.